Langsung kita markijut saja mungkin ya, teman-teman bidan semuanya. Baik kalau gitu mungkin langsung kita masuk langsung aja ke soal yang pertama nih teman-teman bidan semuanya. Oke, silakan Oh, langsung dianalisa saja teman-teman bidan semuanya. 20 detik waktunya untuk menganalisa dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Kalau gitu sekarang kita langsung aja munculkan kolom pollingnya nih teman-teman bidan semuanya. Silakan langsung dijawab di soal yang pertama. Oke, baik. Mungkin Ibu Rizka langsung kita marki bahas saja di soal yang pertama. oke Mas, kita bahas. Oke, untuk jawabannya paling banyak di, oh ini beragam ya soalnya ya. Ini jawabannya Betul. ya. Dari A Ya, sampai E ini ada semua ini hampir Ibu Rizka ya. mirip-mirip. Ya, bersama. Oke, ibu-ibu, mungkin sebelum kita bahas, mungkin perkenalan tadi belum ya kayaknya ya. Oh Jadi iya. ya, jadi ibu-ibu yang baru bergabung mungkin baru bertemu dengan saya Rizka, saya dari Solo ya dan mengajar di Solo. Nah, untuk hari ini tadi sudah di apa namanya di share Mas Imran ya untuk soalnya. Nah, soal yang akan kita bahas ini adalah soal tentang manajemen. Ya, jadi manajemen itu bisa manajemen komunitas, manajemen layanan klinis dan lain sebagainya. Nah, untuk soal pertama ini, ibu-ibu semuanya, di sini ditanyakan tindakan yang bukan merupakan manajemen kebidanan yang mencakup ruang lingkup sesuai dengan apa masalah di komunitas ya. Jadi kalau dalam konteks ini adalah seorang bidan yang dia menjadi penanggung jawab program layanan kesehatan ibu dan anak. Mungkin kita bisa ini Mas, apa ke slide berikutnya kita lihat dulu jawabannya apa ya yang tidak sesuai dengan soal komunitas. Nah, jawabannya adalah D ya, Bu Ibu. Jadi, kenapa D ya? Di situ sangat jelas ya, sangat jelas karena soal adalah terkait intervensi di masyarakat. Sehingga opsi yang D itu adalah intervensi klinis langsung. Nah, intervensi klinis ini biasanya berkaitan dengan individu. Jadi masalah tertentu, masalah klinis tertentu yang memang ada di kasus di perseorangan gitu. Jadi kalau yang A, B, C, E itu adalah masalah komunitas. Cukup jelas ya, ibu-ibu ya, untuk opsi yang tidak sesuai ya. Oke, Oke, baik. gimana? Mungkin langsung kita lanjut lagi saja, Ibu Rizka, ke soal yang kedua. Oke, silakan teman-teman bidan semuanya langsung dianalisa kembali. Waktunya 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis. Kalau gitu, Bang Imran munculkan lagi kolom pollingnya. Silakan teman-teman bidan semuanya langsung dijawab soal nomor duanya. Oke, baik. 20 detik waktunya sudah habis ya, teman-teman bidan semuanya. Kolom pollingnya Bang Imran tutup di soal nomor duanya. Nah, di soal nomor duanya nih, Bu Rizka sepertinya masih banyak jawaban lagi dari A sampai E nih. Ibu Rizka nih sepertinya nih. Mungkin langsung kita markibas saja Ibu Rizka karena teman-teman bidan semuanya sudah nungguin nih. Karena jawaban yang paling tepatnya yang mana? Silakan.
Oke, ya. Jadi untuk soal nomor 2, ini ditanyakan manakah pernyataan yang paling tepat terkait fungsi manajemen yang diterapkan bidan. Ya, jadi ini adalah soal komunitas kembali ya, Bu Ibu, yang sebetulnya kalau kita lihat di sini masalah utamanya adalah cakupan yang keempat yang sangat rendah dalam 3 bulan. Kemudian bidan sudah melakukan supervisi ke lapangan dan mencatat hasil pencapaian tim setiap minggu. Jadi sebetulnya kalau dari tindakan yang dilakukan bidan itu sesuai kasusnya itu sudah sesuai gitu ya, sudah apa tepat gitu. Jadi dia melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi. Nah, jadi kalau dari pernyataan-pernyataan yang ada di opsi A sampai E, kira-kira yang mana nih Mas Imran? Kita lihat Mas di slide berikut. Jawabannya adalah C ya. Jadi kita setelah melakukan monitoring evaluasi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun strategi kunjungan ya, kunjungan rumah itu yang merupakan bagian dari fungsi perencanaan. Jadi karena tadi cakupan keempatnya rendah, jadi strateginya kan kita perlu tahu kenapa ya ibu itu nggak mau datang ke layanan, nggak ke puskesmas atau ke bidan gitu. Nah, ternyata setelah di kunjungan rumah nanti mungkin kita bisa mengetahui gitu ya, mungkin karena jarak yang jauh atau ada kendala yang lain. Oke, mungkin itu jawaban singkatnya, penjelasan singkatnya. Kita bisa lanjutkan dulu ke soal berikutnya. Oke, baik kalau gitu teman-teman bidan semuanya kita langsung lanjut lagi ke soal nomor tiganya. Silakan langsung dianalisa kembali, waktunya sudah berjalan. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Sekarang boleh langsung dijawab saja di soal nomor tiganya. Silakan. Oke, 20 detik waktunya sudah habis untuk menjawab di kolom pollingnya. Nah, teman-teman bidan semuanya jawab apa nih di soal nomor tiganya? Ada yang sudah bisa menanggapi? Kalau tidak ada, mungkin langsung kita markibah saja Ibu Rizka di soal nomor tiganya nih. Oke, kita bahas ibu-ibu untuk soal nomor 3. Nah, ini kita ini ya, coba cek and recheck ya. Jadi jawabannya benar nggak nih? Kok mayoritas C ya kalau kita lihat di polling. Tapi coba kita cermati bersama. Jadi di sini yang menjadi kata kunci adalah pertanyaannya ya, yaitu langkah manajerial yang paling tepat. Nah, ternyata jawabannya C benar ya, ibu-ibu. Meskipun tadi ada yang menjawab B, A, dan lain dan opsi lainnya. Jadi di sini adalah soal komunitas ya. Jadi kenapa soal komunitas? Karena diawali dengan seorang bidan yang melakukan sesuatu. Jadi di sini isunya adalah dia melakukan kunjungan kepada ibu hamil trimester ketiga yang mengeluhkan nyeri perut bawah dan keluar lendir bercampur darah. Nah, hasilnya ternyata ini kontraksinya juga belum teratur ya, kemudian tidak ada ketuban yang pecah. Jadi masih dalam tahap normal, hanya memang hisnya itu belum teratur. Kemudian bidan juga mencatat bahwa jarak tempat tinggal ibu jauh dari rumah sakit yang sakit rujukan dan suami sering tidak berada di rumah sehingga pengambil keputusannya kan nggak ada ya di situ. Jadi itu kata kunci utamanya. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan, maka yang paling tepat adalah C, ya, mengkaji kembali faktor risiko secara menyeluruh dan melakukan diskusi pengambilan keputusan bersama klien. Jadi kita perlu mendiskusikan atau bertanya, kira-kira siapa yang mengambil keputusan. Jadi tidak langsung
memutuskan gitu atau menunggu gitu. Menunggu nanti terlalu lama dikhawatirkan malah menjadi apa ya terlambat ya nanti ya kalau ada kegawatan yang dialami oleh ibunya. Itu ya ibu-ibu ya. Jawabannya adalah C yang benar. Oke, baik terima Oke. kasih Bu Rizka. Mungkin teman-teman bidan semuanya semoga bisa dipahami dengan cepat ya karena mungkin kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya itu soal nomor 4. Silahkan teman-teman bidan semuanya langsung dianalisa kembali soal nomor 4-nya 20 detik waktunya sudah berjalan. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis nih teman-teman bidan semuanya. Baik, kalau gitu sekarang kita langsung aja lanjut ke kolom pollingnya. Silakan langsung dijawab atau dipencet-pencet. Silakan di kolom polling soal nomor 4-nya. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu mungkin, nah di soal nomor 4 ini nih Bu Rizka sepertinya ada satu jawaban yang dominan tapi ada jawaban lain nih Bu Rizka nih. Mungkin langsung kita markibas lagi aja Ibu Rizka di soal nomor 4-nya. Silakan. Boleh silakan Ibu Rizka. Oke, kita bahas Mas Imran. Nah, untuk nomor 4, ditanyakan prinsip manajemen pelayanan maternal yang perlu diperbaiki oleh bidan, koordinator ya. Nah, di sini adalah soal klinis ya, di mana ibu ini datang ke puskesmas untuk pemeriksaan ANC. Nah, dia mengatakan bahwa ibu belum menerima informasi apapun tentang rencana persalinan dan atau tanda bahaya. Kemudian setelah dilakukan audit pelayanan, diketahui bahwa buku KIA tidak diisi lengkap, tidak ada konseling persalinan, dan pelayanan yang diberikan terburu-buru karena antrian tinggi dan keterbatasan petugas. Jadi ini sebetulnya human error ya dari sisi pelayanan gitu. Jadi tidak lengkap informasi yang diberikan sehingga ibunya tidak paham. Nah, prinsip manajemen pelayanan apa yang perlu diperbaiki? Jelas ya, berarti kan terkait pelayanan yang kelengkapan data dan kelengkapan informasi. Jadi kita bisa me, ini apa namanya menjawab ya dengan opsi silakan Mas pertanyaannya jawabannya D ya. Jadi menjamin kesinambungan mutu dan pendekatan edukatif pada setiap kunjungan ibu hamil. Jadi kan kuncinya adalah ibu tidak mendapatkan cukup informasi ya. Jadi informasi itu yang perlu diberikan lebih komprehensif dan lebih lengkap. Nah, informasi ini adalah pendekatan edukatif. Itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, Mas Imran, kita bisa lanjutkan dulu ya. Oke, Nanti kalau baik. masih ada yang ditanyakan bisa dicatat dulu ya, ibu-ibu ya. Betul. Oke, kita langsung lanjut lagi ya teman-teman bidan semuanya ke soal berikutnya. Oke, baik soalnya sudah terlihat nih teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu langsung saja dianalisa, yaitu waktunya 20 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Waktunya sudah habis, teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu, sekarang kita munculkan saja kolom pollingnya. Silakan. Langsung dijawab, teman-teman bidan semuanya.
Oke, baik. Tepat sekali teman-teman bidan semuanya ya. Oke, kalau gitu mungkin sudah penasaran nih Bu Rizka nih untuk di soal nomor limanya mungkin rata-rata teman-teman bidan semua sudah menjawab benar, tapi kita lihat saja ini. Ibu Rizka mungkin langsung kita markibas saja di soal nomor limanya. Oke, terima kasih Mas Imran. Jadi untuk nomor 5 ini yang ditanyakan langkah awal yang harus dilakukan oleh bidan dalam merencanakan kegiatan TPMD. Jadi di sini soalnya adalah soal komunitas di mana bidan berencana membuka tempat praktik mandiri. Jadi pengelolaan ya. Jadi ini adalah peran bidan sebagai pengelola karena dia kan ingin membuka praktik sendiri di daerah semi perkotaan. Nah, setelah dilakukan survei sebagai perencanaan ya, perencanaannya adalah melakukan survei, menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil di wilayah tersebut belum mendapatkan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan dan rujukan. Banyak juga yang masih memilih bersalin di rumah tanpa pendamping tenaga kesehatan. Nah, di sini bidan ingin menyusun rencana kegiatan TPMD. Jadi langkah apa yang paling tepat setelah bidan melakukan survei? Ya, survei analisis masalah tadi. Nah, yang benar adalah D, ya. Jadi ibu-ibu yang menjawab D sudah tepat, yaitu melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi risiko di wilayah tersebut. Jadi kan tadi sudah dilakukan survei analisis masalah. Nah, selanjutnya adalah kebutuhannya apa. Itu ya. Jadi karena masalahnya sudah apa namanya sudah diketahui ini ternyata tadi ada apa uh, banyak ya yang belum mengetahui tanda bahaya, rujukan dan lain sebagainya. Tapi kebutuhannya kan yang prioritas apa itu yang selanjutnya harus kita tanyakan gitu ya lebih lanjut. Oke, itu jawabannya ya Ibu ya. Semoga bisa membantu. Kita lanjut. Oke, baik kalau gitu teman-teman bidan semuanya langsung lanjut saja kita ke soal nomor 6. Silakan kalau gitu langsung saja dianalisa teman-teman bidan semuanya. Oke, baik. 20 detik waktu sudah habis, teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu sekarang kita langsung saja munculkan kolom pollingnya, itu kolom polling soal nomor 6. Silakan langsung saja dijawab, teman-teman bidan semuanya, untuk soal nomor 6-nya. Oke, baik 20 detik waktu sudah habis. Kolom pollingnya Bang Ibran tutup ya, teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu mungkin di soal nomor 6 ya, langsung kita markibas lagi. Ibu Rizka, silakan. Oke, kita bahas ya, Ibu-ibu ya. Jadi di sini nomor 6 adalah pertanyaannya adalah apakah langkah perencanaan yang paling tepat. Jadi ini adalah sebuah soal komunitas. Bidan menemukan angka kunjungan ibu hamil trimester pertama rendah. Banyak ibu baru datang ANC saat usia kehamilan sudah memasuki trimester ketiga. Nah, survei ini menunjukkan bahwa ibu-ibu di wilayah tersebut menganggap pemeriksaan kehamilan hanya penting untuk saat akan melahirkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat jawabannya, Mas. Nah, tadi mayoritas C, ya betul. Jawabannya adalah C ya, mengembangkan rencana pelayanan yang melibatkan suami dan tokoh masyarakat. Jadi seperti soal sebelumnya yang melakukan intervensi kesehatan itu harus melibatkan peran serta aktif masyarakat dan karena ini ibu hamil maka persetujuan dari suaminya juga gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan pertama kali ya. Jadi kita lakukan persetujuan dan aktif
aktif apa namanya survei ya yang melibatkan masyarakat. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, baik terima kasih banyak Ibu Rizka. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ya teman-teman bidan semuanya. Silakan dianalisa lagi soalnya di soal nomor 7. Silakan 20 detik waktunya. Oke, baik teman-teman bidan semuanya mungkin langsung kita munculkan saja kolom pollingnya ya, yaitu kolom polling di soal nomor 7-nya. Silakan langsung dijawab teman-teman bidan semuanya. Oke, baik 20 detik waktu ya sudah habis nih teman-teman bidan semuanya. Nah, betul cepat banget jawabannya ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu mungkin langsung kita bahas aja Ibu Rizka di soal nomor 7-nya silakan. Oke, mungkin langsung kita bahas saja Ibu Rizka. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 7. Eh, ini ditanyakan langkah yang paling tepat ya dilakukan bidan. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah soal klinis ibu hamil yang yang mengalami histratur dan pembukaan lengkap. Kemudian soal apa kata kuncinya adalah sudah melakukan persalinan, menyadari bahwa ini sudah ada kondisi yang baik ya semuanya ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Silahkan di slide berikutnya, Mas. Ya, jawabannya adalah C. Ya, jadi melanjutkan persalinan yang menggunakan sumber daya yang tersedia. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ya, aku butuh. Nah, jadi harus apa dalam kondisi darurat yang terbatas ya. Jadi semuanya perlu melakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Oke, terima kasih. Silakan bisa dilanjutkan. Oke, baik. Teman-teman bidan semuanya kalau gitu kita langsung lanjut saja ya ke soal berikutnya itu soal nomor 8. Silakan teman-teman bidan semuanya langsung dianalisa 20 detik waktunya dimulai dari sekarang. Oke, nah 20 detik waktunya sudah habis teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu mungkin kita langsung saja lanjut yaitu ke kolom polling soal nomor 8. Silakan langsung saja dijawab.
Oke, baik. Oke, nanti Teman-teman kita bidan semuanya bahas ya, sudah Mas betul. Imran, untuk Langsung soal kita bahas nomor aja Ibu 8. Rizka. Jadi, eh, eh, Mohon maaf Ibu Rizka, nomor mungkin 8 ini bisa adalah rencana tindakan dimatikan yang dulu kameranya, dilakukan. karena mungkin terpatah-patah nih jaringannya. Yang pertama, ibu selama kehamilan. Bidan menyusun rencana pelayanan pada ibu tersebut. Jadi rencana yang tepat dilakukan bidan sesuai kewenangannya. Kita lihat slide berikutnya, Mas Imran. Halo, halo. Ya. Ya. Ya, slide berikutnya ya. Jadi jawabannya adalah C, melakukan tindakan rujukan terencana ke fasilitas kesehatan. Tadi memang dari Oke, mungkin teman-teman bidan semuanya sebentar ya. Mohon maaf Ibu Rizka, bisa dimatikan dulu kameranya, mungkin suaranya terputus-putus Ibu. Kurang bagus jaringannya. sudah ini enggak? Sudah itu belum? Masih Sudah jelas belum? masih nah oke Bu. Sudah jelas suaranya? Oke, sudah jelas Ibu Rizka. Siap. Mungkin bisa Oke. Ya. dibahas ulang. Ya, jadi untuk soal 8 ya, jawabannya adalah C ya, melakukan tindakan rujukan terencana ke fasilitas kesehatan yang menangani risiko kehamilan tinggi. Nah, jadi kenapa ini? Karena tadi soalnya adalah tentang ibu hamil yang ada faktor risiko, ya ibu hamil trimester ketiga, dan itu kalau trimester ketiga berarti kan ada ini ya, apa persiapan persalinan ya, dan ada kebutuhan untuk tanda bahaya. Nah, ini yang perlu kita apa menjadi kebutuhan utama. Oke. Oke, baik. Mungkin teman-teman bidan semuanya kita langsung lanjut lagi ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Silakan langsung saja dianalisa, waktunya 20 detik. Oke, baik. Nah, teman-teman bidan semuanya 20 detik waktu untuk menganalisa sudah habis. Kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke kolom pollingnya, yaitu kolom polling soal nomor 9 ya. Silakan langsung dijawab teman-teman bidan semuanya. Oke, baik Ibu Rizka, mungkin langsung kita markibas lagi Ibu Rizka, karena teman-teman bidan semuanya sudah banyak yang betul yang menjawab B ini teman-teman bidan semuanya ya. Oke, mungkin langsung kita markibas saja Ibu Rizka di soal nomor 9 ya. Ya, oke, nomor 9 ini pertanyaannya tentang struktur organisasi dan prinsip manajemen teknik kebidanan. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? Di sini kasusnya ya, itu adalah kasus komunitas yang merupakan bidan praktik di wilayah semi perkotaan. Kemudian bidan di sini juga memiliki asisten, ya, seorang petugas administrasi dan kader puskesmas. Terus ini kasusnya kan ibu bersalin ya dalam skala 2 dengan keluhan nyeri hebat dan sudah banyak crowning, sudah tampak crowning. Dan asisten membantu. Nah, ini sebetulnya semuanya dalam batas normal dan sesuai dengan kapasitas kerja asisten dan juga kadernya. Jadi struktur organisasi dan prinsip manajemen klinik kebidanan yang tepat dilakukan adalah yang di betul ya, meminta petugas administrasi untuk keluar dan meminta kader membantu mengisi pelatihan. Jadi
karena ada asisten tadi yang mungkin kita perlu untuk ini ya melakukan training ya sebelumnya ya, jawabannya B. Betul, di 57% sudah menjawab dengan benar. Oke, Oke, kita lanjut ke soal baik. berikutnya. Oke, baik kalau gitu langsung kita markijut lagi teman-teman bidan semuanya, kita langsung lanjut ke soal nomor 10-nya. Silakan langsung saja dianalisa waktu ya sudah berjalan. Oke, baik teman-teman bidan semuanya. Nah, 20 detik waktu untuk menganalisa sudah habis ya. Kalau gitu kita langsung saja teman-teman bidan semuanya untuk lanjut ke kolom pollingnya. Silakan. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan sekarang. Kalau gitu mungkin langsung kita markibas lagi. Ibu Rizka di soal nomor 10-nya. Silakan. Ya, untuk soal nomor 10 ini em, ditanyakan bentuk koordinasi yang tepat untuk dilakukan bidan ya. Jadi di sini adalah ada seorang ibu yang eh, seorang ibu hamil 32 minggu trimester ketiga dengan hasil pemeriksaan tensinya tinggi. Kemudian ada nyeri, ada protein urin positif dan refleks meningkat. Kemudian bidan mencurigai ibu mengalami preeklamsi berat dan segera memberikan pertolongan awal sesuai prosedur. Namun keluarga menolak rujukan ke RS dan meminta agar ibu ditangani di puskesmas. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa ini adalah patologi karena kemudian ibu hamil mengalami preeklamsi, tapi uh, ibunya menolak gitu. Jadi ini kan ada masalah di sini yang seharusnya ini dirujuk ke layanan yang lebih tinggi. Jadi jawaban yang tepat sudah sesuai dengan jawaban yang mayoritas yang ibu-ibu pilih ya, yaitu C sebanyak 82%. Ya, jadi di sini uh, seharusnya yang dilakukan adalah melibatkan tim lintas profesi untuk membentuk bagaimana strategi rujukan bersama dan komunikasi risiko kepada keluarga. Jadi kita berikan informasi yang lebih lengkap kepada keluarga sehingga keluarga memahami dan itu ibu-ibu semuanya dan Mas Imran semoga Oke, bisa baik terima kasih Bu Rizka. Mungkin langsung kita lanjut saja lagi ya teman-teman bidan semuanya. Kita langsung lanjut saja ke soal nomor 11 ya teman-teman bidan semuanya. Baik kalau gitu langsung saja dianalisa waktunya sudah berjalan 20 detik waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, nah 20 detik waktunya sudah habis. Sekarang kita langsung saja munculkan kolom pollingnya. Silakan teman-teman bidan semuanya langsung dijawab, yaitu kolom polling soal nomor 11. Oke, baik waktunya sudah habis. Mungkin Ibu Rizka langsung kita markibas lagi karena teman-teman bidan semuanya mungkin banyak yang menjawab pilihan B nih. ya. Jadi untuk soal nomor ini ya 11 ya. Jadi langkah yang paling tepat dalam tata kelola tim dan alur pelayanan. Nah, di sini soalnya adalah soal klinis di mana
Mohon maaf Bang, suaranya putus-putus. Oke, baik sebentar ya teman-teman bidan semuanya, mungkin Ibu Rizka sedang di perjalanan. Dalam observasi pasca Oke, mungkin persalinan. bisa diulang Ibu Rizka karena Hmm? masih putus-putus Ibu Rizka. Halo, sinyal saya sebenarnya bagus tuh. Masih Oh, putus-putus nggak ya? oke, sudah aman Ibu Rizka. Oke, ya. Jadi langkah yang paling tepat ya di sini karena bidan harus segera mengatur alur pelayanan dan koordinasi dengan tim. Jadi ada beberapa pasien dalam satu waktu yang sama-sama membutuhkan asuhan segera. Jadi bagaimana caranya ya? Kalau dalam slide ini itu jawaban yang paling tepat adalah menugaskan asisten bidan untuk menyelesaikan ANC dan meminta kader membantu pemantauan ibu nifas. Jadi kita bisa delegasikan ini ya pekerjaan, tapi asalkan memang dipastikan bahwa kader dan asisten bidan ini sudah memenuhi dari apa yang sesuai dengan tugasnya gitu. Jadi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Gitu. Jadi tidak tidak selalu harus dilakukan bidannya semua gitu ya, karena memang semuanya prioritas dalam satu waktu. Oke, itu ya yang jawaban nomor 11. B. Oke, Kita jawaban yang lanjutkan. paling tepatnya yang B ya. Oke, baik kalau gitu kita langsung lanjut saja. Mari kijut ya, teman-teman bidan semuanya. Mari kita lanjut ke soal nomor 12-nya. Silakan langsung dianalisa kembali. Ah, oke. Nah, waktu sudah habis ya teman-teman dan semuanya. Baik. Kalau gitu sekarang kita langsung lanjut saja lagi nih ke kolom polling soal nomor 12-nya. Silakan langsung dijawab teman-teman bidan semuanya. Oke, baik. 20 detik waktu sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Nah, di soal nomor 12 ini mungkin masih banyak yang dipilih teman-teman bidan semuanya, tapi ada satu jawaban yang dominan. Mungkin Ibu Rizka langsung kita marki bahas saja di soal nomor 12-nya. Oke, Mas Imran. Jadi soal nomor 12 itu ditanyakan untuk delegasi tugas yang paling tepat dilakukan bidan. Nah, di sini bidan di komunitas ya yang bertugas di puskesmas, kemudian sedang melakukan pelayanan posyandu balita. Kemudian ada satu balita dengan demam tinggi pasca nifas, sorry ibu ya, ibu dengan demam tinggi pasca nifas hari kelima. Kemudian bidan sedang memimpin kegiatan penyuluhan, jadi tidak bisa meninggalkan posyandu. Jadi ini sama seperti soal sebelumnya. Jadi ada dua emergency case ya, emergency kasus yang sama di waktu yang sama. Gitu. Emergency kasusnya berbeda tapi waktunya sama. Kemudian bagaimana caranya ya supaya semua dapat teratasi gitu tanpa harus meninggalkan salah satu. Oke, kita lihat di ini Mas, slide berikutnya jawabannya. Ya, jawabannya adalah C ya. Jadi menginstruksikan asisten bidan untuk memeriksa suhu tubuh dan mengobservasi tanda bahaya. Jadi intinya adalah eh, apa manajemen untuk delegasi tugas gitu. Jadi karena bidan pasti ada asisten yang ini ya, yang apa membantu ya dalam proses asuhannya sehingga kita bisa sampaikan ke asisten untuk melakukan TTV terlebih dahulu, baru nanti ketika penyuluhan sudah selesai, bidannya bisa ke rumah atau ke PMB ya untuk memeriksa lebih lanjut gitu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung kita lanjut saja ya, teman-teman bidan semuanya. Itu kita langsung lanjut ke soal nomor 13, teman-teman bidan semuanya. Baik,
Kalau gitu waktunya 20 detik untuk menganalisanya. Bang Imran mulai. Silahkan langsung dianalisa. Mau nak nonton TV nonton Nana. Ah, ini bisa nih. Oke. Baik teman-teman Udah dan lah, semuanya 20 detik. Waktunya sudah habis ya. Kalau gitu kita langsung saja lanjut ke soal kolom polling soal nomor tiganya. Oke, baik. Nah, 20 detik waktunya sudah habis nih teman-teman dan semuanya. Baik kalau gitu, boleh Ibu Rizky langsung kita marki bahas aja ya, mungkin di soal nomor 13-nya. Ya, oke, Mas Imran. Untuk soal nomor 13 itu ditanyakan konsekuensi paling mendasar dari tidak diterapkannya SOP pengisian kartograf. Jadi di sini kasusnya cukup spesifik ya terkait pengisian kartograf karena sudah pembukaan 6 cm. Jadi sudah di dalam fase aktif. Ketubannya masih utuh, DJJ normal, tekan darah normal, histeratur, bidan mengabaikan langkah-langkah pengisian kartograf dan hanya memantau kondisi ibu secara subjektif. Keesokan harinya, Kepala Puskesmas menemukan bahwa dokumentasi kartograf kosong dan bidan tidak dapat menjelaskan detail perkembangan persalinannya. Nah, ini meskipun ibu dalam kondisi normal, tapi ketika sudah sudah memasuki fase aktif persalinan, kartograf wajib untuk diisi sebagai dokumentasi bidan ya, kelengkapan dokumentasi persalinannya nantinya. Jadi kalau ternyata terjadi sesuatu hal untuk pemantauannya sudah ada dokumentasi yang lebih lengkap. Nah, jadi apa konsekuensi tidak diterapkannya SOP dalam pengisian kartograf? Kita ini mas slide berikutnya. Jawabannya adalah C ya, tidak ada evaluasi objektif terhadap proses persalinan yang telah berlangsung. Jadi tadi kata kunci yang selanjutnya adalah subjektivitas. Subjektivitas dari pengukuran bidan ya. Jadi hanya dilakukan pemantauan secara subjektif. Jadi kalau nanti ternyata ada operan gitu ya atau misalnya kasus ya misalnya ternyata terjadi komplikasi atau bahkan terjadi kematian, nah itu tidak ada pemeriksaan objektif, dokumentasi objektif yang bisa kita berikan seperti itu. Jadi nggak lengkap ya. Oke, itu ya Mas. Jawabannya adalah C. Ya, Oke, baik jawabannya yang saya yang paling tepat ya Ibu Rizka ya. Baik kalau gitu kita langsung marki jut lagi teman-teman bidan semuanya. Yaitu sudah masuk soal nomor 14. Silakan kalau gitu langsung dianalisa kembali teman-teman bidan semuanya. Oke, baik 20 detik waktu sudah habis kembali nih teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu, sekarang kita langsung lanjut ke kolom polling lagi, yaitu soal nomor 14. Silakan langsung dijawab teman-teman bidan semuanya. Oke, nah 20 detik waktu untuk menjawab di soal nomor 14-nya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu sekarang
Ibu Rizka langsung kita markibas lagi di soal nomor 14 ya mungkin. Ya, boleh Mas. Untuk soal 14, pelanggaran utama yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut. Dan apa dampak etik atau hukumnya. Jadi di sini ibu hamil 40 minggu datang ke PMB dalam keadaan infarktu. Kemudian bidan sudah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa persalinan masih dalam skala 1 awal. Karena ada keperluan keluarga mendadak, bidan meninggalkan ibu dan di ruang bersalin hanya bersama kader tanpa pengawasan langsung. Saat bidan kembali, 2 jam kemudian ibu sudah melahirkan sendiri di tempat tidur dengan kondisi bayi lemas dan tidak menangis spontan. Pemeriksaan menunjukkan bayi mengalami asfiksia dan harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi ini adalah kelalaian ya. Jadi ada praktik di sini karena bidan lalai dan tidak melakukan pemantauan terhadap pasien yang infarktu tersebut ya. Jadi dalam hal ini meskipun G1 ya, tapi karena kondisinya sudah pembukaan fase nggak ada disebut fase aktif ya, cuman di sini memang tidak ada pemantauan langsung hanya dengan kader saja, di mana kader itu juga tidak memiliki kompetensi untuk membantu persalinan. Jadi di sini apa pelanggaran utamanya? Kita lihat jawabannya adalah B. Ya, yang betul adalah B, yaitu memberi wewenang klinis kepada kader, termasuk hal ini termasuk pelanggaran etik yang dapat dikenai sanksi disiplin. Jadi tadi kata kuncinya adalah kewenangan ya. Jadi kalau kader kan bukan merupakan orang yang berwenang untuk melakukan persalinan, menolong persalinan. Gitu. Jadi itu yang salah ya dari proses ini, gitu ya, melanggar etik. Tuh. Oke, itulah jawabannya. Oke, Kita baik. lanjut ke soal 15. Oke, baik kalau gitu. Silakan teman-teman bidan semuanya langsung dianalisa soal nomor 15 ya. Wih, sepertinya sudah terlihat nih teman-teman bidan semuanya ya di soal nomor 15 ya nih. Mohon maaf. Oke, silakan langsung dianalisa. Oke, baik teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke kolom pollingnya seperti yang tadi sudah bisa dilihat ya teman-teman bidan semua jawabannya nih. Oke, masih ada yang terkecoh nih teman-teman bidan semuanya ya. Oke, baik. 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya di soal nomor 15. Baik, mungkin Ibu Rizka langsung kita markibas lagi di soal nomor 15 nih. Oke, Mas Imran. Soal nomor 15 ini soal klinis ya, di mana ditanyakan langkah pertama yang harus dilakukan bidan sesuai SOP penanganan perdarahan postpartum atau primer ya, karena atonia uteri. Nah, sudah cukup jelas di sini disebutkan di pertanyaan adalah atonia uteri kasusnya. Jadi segala macam tindakan itu harus spontan ya, harus segera dilakukan karena perdarahan yang aktif dan banyak dari jalan lahir. Dan biasanya ibu mengalami gejala yang sudah terlihat ya. Jadi kayak karena perdarahannya banyak segera setelah lahir, maka ibu seringkali merasa lemas, kemudian pucat karena kehilangan banyak darah. Nah, di sini bidan memanggil asisten untuk menyiapkan oksitosin. Nah, sebetulnya apa sih langkah pertama yang harus dilakukan bidan sesuai SOP penanganan atonia uteri? Jadi kalau kita lihat di sini seharusnya yang dilakukan sebenarnya sudah sesuai ya, tapi ada yang belum lengkap ya. Jadi harusnya ada masase, melakukan masase untuk merangsang kontraksi, ya, kemudian memberikan oksitosin. Ya, nanti jika ternyata oksitosin tidak kontraksinya tidak
tidak muncul, maka perlu dilakukan kompresi di manual. Nah, karena ibunya tadi lemah, jadi perlu juga dilakukan pemasangan infus ya untuk memperbaiki kondisi KU dan vital sign. Jadi jawabannya adalah yang Yang A I. yang paling tepatnya nih. Oke. Oke, Lanjut. kita lanjut lagi ya teman-teman bidan semuanya. Kita langsung saja ke soal nomor 16-nya nih. Silakan kalau gitu langsung teman-teman bidan semuanya dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu. 20 detik waktunya. Oke, nah 20 detik ya sudah habis lagi ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke kolom polling soal nomor 16 ya. Oke, wah sepertinya sudah tahu ini ya. Bu Rizka ya teman-teman bidan semuanya sudah bisa dipahami nih. Karena sudah 95 nih yang menjawab benar. Oke, baik kalau gitu Ibu Rizka langsung kita markibas lagi di soal nomor 16 ya. Silakan Ibu Rizka. Ya, oke, Mas Burhan. Untuk soal nomor 16 ditanyakan tindakan sesuai SOP yang harus dilakukan bidan. Jadi di sini soal klinis ibu hamil 36 minggu dengan keluhan sakit kepala, kaki bengkak, dan penglihatan kabur. Nah, tekanan darahnya tinggi karena preeklamsi ya ini ya. Proteinurnya positif, kemudian cemas, serta bertanya apakah ia boleh melahirkan di bidan. Jadi karena kondisinya adalah preeklamsi berat ya dengan tensinya 150/100, maka yang seharusnya dilakukan sebetulnya dirujuk ya, dan itu harusnya melahirkan di rumah sakit. Nah, karena ibunya tadi bertanya ke bidan apakah ia boleh melahirkan di bidan saja, maka tindakan yang sesuai dengan kondisi ibunya, nah, itu seharusnya kita cek di slide berikutnya, Mas. Ya, jawabannya adalah A, melanjutkan pemeriksaan dan melakukan rujukan. Ya, jadi sudah cukup jelas ya, di mana kasusnya adalah patologi preeklamsi berat dan itu harus dirujuk di rumah sakit. Jadi nggak boleh, sebaiknya tidak dilakukan di PMD persalinannya. Oke, jadi jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya, silahkan. Oke, baik kita langsung markijut lagi teman-teman bidan semuanya yaitu soal nomor 17. Silakan. Kalau gitu langsung saja dianalisa 20 detik waktunya. Oke, 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke kolom pollingnya. Silakan. Nah, kolom pollingnya sudah terlihat, langsung dipencet saja teman-teman bidan semuanya. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu mungkin Ibu Rizka. Nah, di soal nomor 17 ini sepertinya banyak yang berkaitan nih Ibu Rizka nih. Tapi mungkin langsung kita markibas saja Ibu Rizka di soal nomor 17-nya. Ya, soal nomor 17 ini ditanyakan tindakan yang harus segera dilakukan sesuai SOP terkait resusitasi neonatus ya. Jadi kasusnya adalah seorang bayi yang jelas ini mengalami asfiksia penilai karena Apgar pertamanya 4.
Kemudian setelah mengeringkan bayi dan menyedot lendir, kondisi tidak membaik. Ya, jadi ini perlu dilakukan penanganan yang lebih komprehensif yang terkait penanganan asfiksia berat karena 4 Apgar skornya. Nah, apakah jawaban yang tepat sesuai SOP? Silakan Mas di slide berikutnya kita lihat. Jawabannya adalah A ya, lakukan VTP ya dan 40 sampai 60 menit kali per menit ya. Jadi ini prosedur yang sebetulnya lanjutan dari prosedur resusitasi langkah awal. Jadi kalau tadi kan disebutkan sudah dilakukan dan tidak berhasil. Jadi yang selanjutnya dilakukan adalah dengan ventilasi tekanan positif ya VTP yang kemudian nanti kita bisa evaluasi lagi apakah VTP-nya berhasil atau tidak. Nah, kalau tidak berhasil maka bisa dilakukan prosedur atau tindakan yang lain yang nanti biasanya dirujuk ya kalau kalau tidak bisa ini berhasil ya asfiksinya tidak tertangani. Oke, itulah jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, 18. Silakan, Mas. Oke, baik. Kita langsung lanjut saja ke soal 18, teman-teman. Dan semuanya silakan kalau gitu 20 detik waktunya dimulai dari sekarang. Oke, nah waktu menganalisanya sudah habis, teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu, coba kita lihat jawabannya di kolom polling. Silakan, teman-teman bidan semuanya. Oke, kita langsung bahas. Oke, mungkin langsung kita bahas. Silakan, Ibu Rizka. Ya, untuk soal nomor 18, ditanyakan bentuk delegasi tugas. Ya. Jadi di sini situasinya adalah ada pasien dalam kondisi infarksi ala 2 ya. Kemudian dengan visi yang kuat dan kepala janin sudah tampak atau kronik. Kemudian ada pasien yang lain, Ibu Nifas, hari keempat datang dengan keluhan demam tinggi dan nyeri perut bagian bawah. Nah, di sini sudah ada kader terlatih dan asisten bidan yang membantu. Nah, suhu Ibu Nifasnya 39 dan tampak lemas. Bidan harus segera menangani persalinan. Jadi di sini sama seperti soal yang sebelumnya tadi ya terkait delegasi tugas. Jadi ada kondisi yang sama-sama urgent harus ditolong ya dua-duanya. Nah, tapi bagaimana cara pendelegasian tugasnya? Kita lanjut Mas di slide berikutnya. Jawabannya adalah kalau kita lihat di dalam slide ini ya, jawabannya adalah C. Menugaskan asisten bidan untuk memantau tanda vital dan kondisi umum ibu ya Ibu Nifas sambil menunggu bidan yang menyelesaikan persalinan. Jadi bidan yang menolong persalinan ya karena yang bertanggung jawab penuh terhadap persalinan tersebut ya. Kemudian asisten bidannya bisa membantu memonitoring kondisi Ibu Nifasnya. Itu nanti setelah bidan selesai menolong persalinan, nanti asisten bidan dan kader yang dari terlatih itu bisa membantu proses di kala empatnya ya, pemantauan kala empatnya, kemudian bidan nanti bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada ibu nifasnya gitu. Jadi yang utama-utama itu tetap diambil perannya oleh bidan. Asisten bidan itu adalah sifatnya membantu ya, membantu dalam pemeriksaan awal atau saat pemantauan di setelah ibunya stabil kondisinya seperti itu. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal 19. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke soal nomor 19 ya, teman-teman bidan semuanya. Silakan.
soalnya sudah terlihat, kalau gitu langsung dianalisa saja. Oke, kalau gitu teman-teman bidan semuanya waktunya sudah habis ya. Sekarang kita langsung lanjut ke kolom pollingnya aja. Kita lihat jawabannya nih teman-teman bidan semuanya. Silakan. Oke, kita lanjutkan ya pembahasannya. Untuk soal 19, ditanyakan prinsip triase klinis dalam praktik kebidanan. Ya, kalau kita lihat jawaban ibu-ibu adalah C. Ya, tapi kita lihat kira-kira jawabannya yang mana. Ini sama kayak yang tadi ya, apa, soal ini apa, kasusnya bersamaan di satu waktu. Nah, kira-kira mana yang paling urgent, kemudian cukup urgent dan kurang urgent. Sini jawaban yang tepat adalah C, Ibu C, karena sudah memasuki kala 2 persalinan dengan tanda lahir. Jadi kalau kita melihat triase itu kan berarti yang paling urgent dulu, tapi dengan apa tuh, daya hidup yang lebih tinggi ya. Jadi dengan kondisi yang bisa diselamatkan lebih dulu. Itu yang harus diutamakan. Kemudian baru nanti yang dengan kondisi yang mungkin kurang urgent ya. Jadi bisa dilakukan pemantauan yang lain dulu gitu yang melakukan, tanpa harus bidannya terlebih dahulu yang turun gitu ya memeriksa. Nah, kalau yang Ibu A ini kan dia mengeluh kontraksi setiap 10 menit, jadi masih belum ada lendir dan air ketuban atau air ketuban yang pecah ya. Dia kan masih dalam kala 1, jadi tidak kurang urgent lah. Ibu B hari ketiga pasca nifas mengeluh demam, menggigil dan nyeri perut bawah. Ini juga sebenarnya tidak cukup urgent gitu untuk pertama ditangani. Nah, yang Ibu C dia sudah infartu gitu. Dia sudah infartu, kondisinya juga 40 minggu, tampak mengecil dan kepala jadi sudah terlihat. Jadi ini dulu yang diutamakan, baru yang lain. Oke, itu ya, ibu-ibu ya. Kita lanjutkan ke soal terakhir, Mas. Oke, mungkin kita langsung soal terakhir ya teman-teman dan semuanya. Oke, nah sudah terlihat soalnya nih teman-teman dan semuanya kalau gitu langsung dianalisa lagi. Silakan. Oke, baik waktunya sudah habis teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu sekarang kita lihat saja kalau polling soal yang terakhir yaitu soal nomor 20. Silakan. Oke, baik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya untuk menjawab di soal nomor 20-nya. Oke, kalau gitu Ibu Rizka, mungkin langsung kita markibas lagi di soal nomor 20-nya. Silakan Ibu Rizka. Oke, nomor 20 ini ditanyakan tindakan bidan yang mencerminkan prinsip apa dalam pelimpahan tugas. Jadi ada kasus yang mirip dengan soal sebelumnya, di mana hari kedua pasca persalinan spontan di PMP datang ke praktik bidan dengan keluhan demam dan nyeri perut. Kemudian bidan sedang menangani ibu lain yang sedang infarktu. Kemudian dilimpahkan tugas pemeriksaan tanda vital dan pencatatan keluhan kepada asisten bidan, lalu melanjutkan tindakan persalinan.
Setelah persalinan selesai, bidan membaca catatan dari asisten, kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Ibu Nifas dan memberikan rujukan ke Vaskes. Nah, apakah tindakan sudah sesuai dan sudah mencerminkan prinsip yang mana? Kalau kesesuaian tindakan sudah sesuai ya, karena bidan melakukan pertolongan persalinan terlebih dahulu, kemudian asisten yang melakukan pemantauan Ibu Nifas awal ya. Kemudian nanti setelah selesai persalinan, baru bidannya melakukan tindakan ke Ibu Nifas tersebut. Nah, ini sesuai dengan prinsip. Kita lihat di slide berikutnya, Mas Imran. Nah, prinsipnya adalah supervisi untuk memastikan keselamatan pasien. Tuh, jadi tidak serta-merta ya asistennya diberikan kewenangan secara penuh. Itu kalau kewenangan penuh berarti semuanya tugas yang ada di PMB itu yang mengerjakan asisten gitu, tanpa bidang supervisi ya. Tanpa supervisi juga salah karena itu tidak sesuai kewenangan. Kemudian jika belum dirujuk itu maksudnya tindakan bisa dilakukan asisten ya tanpa harus bidan yang melakukan. Jika belum dirujuk itu juga salah ya, harusnya delegasi itu dilakukan di kondisi yang tadi. Jadi bidannya melakukan kepercayaan kepada asistennya, tapi perlu ada supervisi gitu, perlu didampingi lah. Kemudian asisten ambil keputusan ini juga kurang tepat ya. Jadi tetap keputusan terkait tindakan dan yang bertanggung jawab adalah bidannya. Itu Mas Imran. Jadi dari 20 soal, bagaimana, apakah ada yang ditanyakan Ibu-Ibu? Oke, gimana teman-teman bidan semuanya? Benar berapa, pasal berapa nih dari soal yang sudah kita bahas? Oh, seperti masih termute Ibu. Mohon maaf. Oke, Salah 2, Mas. salah dua. Alhamdulillah, Benar salah dua. semua, Mas. Benar semua Ibu Siti. Alhamdulillah. Oke, teman-teman bidan semuanya gimana? Siti ya. Ada yang salah Ya, lima, salah lima Siti. Terkait waktu mungkin. terkait waktu. Harus belajar. Oke, betul. Biar cepat Ibu Nur ya Ya, menjawabnya. kira-kira apa kesulitannya Bu yang tadi masih salah ya? Di mana tuh cara Nah, boleh tanya silakan. soalnya nih? Soalnya kepanjangan, Bu. Soal Soalnya kepanjangan. kepanjangan. Nih, jadi optimal nanti ada masukan tuh soal buat soalnya nih untuk tryout selanjutnya. Nanti bisa kan Oke, di. Kayaknya kita perlu refreshment juga Mas, dosen-dosen yang bergabung di optimal untuk apa betul. ini bagaimana membuat soal yang tidak terlalu panjang mungkin ya untuk tryout atau untuk bimbel. Oke, oke. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan kembali Bu Rizka ya. Sebenarnya boleh ya. Terima kasih Bu tadi. Oke, gimana teman-teman bidan semuanya? Sudah aman ya? Nanti tryoutnya dikirim habis ini, teman-teman bidan semuanya. Sore ini juga ya. Untuk 30 soalnya. Baik, kalau gitu mungkin terima kasih Bu Rizka untuk Sama. kesempatannya sudah mau menggantikan Mas Koko nih, Ibu Rizka ya, teman-teman bidan semuanya. Mungkin Mas Koko sedang berhalangan pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu Rizka. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga dan teman-teman bidan semuanya juga terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Ya, Sama Mas Imran. oke, mungkin Ibu Rizka boleh Terima kasih lanjutkan Ibu-Ibu lagi. semuanya. Ya. Oke, Terima Makasih kasih, terima Bu kasih sama-sama, banyak Rizka. Ibu Rizka. Sampai ketemu lagi. Kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman bidan semuanya, benar juga pamit undur diri ya teman-teman bidan semuanya nanti untuk rekamannya dan PPT-nya langsung dikirim ya teman-teman bidan semuanya habis ini ya. Oke, baik Ya, kalau Bang. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.